Diari Halim. Discover your Islam with Halim Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Halim semuanya, Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Riki Suwardi di program kesayangan kita, obrolan seputar Islam yang ringan dan penuh hikmah, dimana lagi kalau bukan di Diari Halim. Dan Alhamdulillah masih bersama guru kita Ustadz Chandra Aditya Hafizahullah. Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas kedatangannya. Sama-sama. Dan teman-teman semua, sahabat Halim, Alhamdulillah ini kita berada di pertengahan lah ya, bisa dibilang pertengahan bulan Ramadan. Dan ini Ustadz, fenomena yang terjadi, mungkin ini rahasia umum Ustadz ya. Banyak di antara sahabat-sahabat kita, tidak sedikit lah ya, di antara sahabat-sahabat kita yang mungkin awal-awal Ramadan Ustadz, karena girohnya luar biasa gitu ya, dan juga suasana yang mendukung gitu ya, suasana Ramadan, iman kita itu naik Ustadz. Tapi memang jadi rahasia umum juga Ustadz, bahwa biasanya ketika masuk pertengahan kadang mulai loyo Ustadz, teman-teman kita sahabat mulai loyo, dan juga perhatian terhadap Ramadan ini, perhatian terhadap amal-amal di bulan Ramadan juga kadang turun Ustadz. Terpalingkan gitu. ya. Terpalingkan gitu. Jadi khawatir, ada rasa khawatiran Ustadz, apalagi mungkin di antara kita sahabat-sahabat juga mungkin ada yang pernah dengar salah satu hadis ya, yang menerangkan mengenai Muslim yang secara fisik berpuasa, gitu ya, menahan lapar dahaga, tapi ternyata puasanya tersebut tidak menghasilkan pahala, gitu. Dan kecuali hanya haus dan lapar saja. Kita sebagai seorang Muslim, mungkin mengenai hadis tersebut ini, bagaimana sih sebenarnya memahami puasa seharusnya dan juga seperti apa orang yang dimaksud adalah Rasulullah yang ketika berpuasa tidak mendapatkan puasanya kecuali lapar dan dahaga tadi itu seperti apa? Saya jadi teringat dengan pembagian Imam Al-Ghazali ya di dalam masalah puasa, bahwa beliau membagi orang-orang yang puasa itu kepada 3 tingkatan. Ada puasa awam, khawas, dan khawasul khawas katanya. Puasanya orang awam, puasanya orang yang khusus, dan orang yang super khusus lah, seperti para nabi. Beliau berbicara seperti ini karena memang melihat fenomena di mana banyak orang-orang Muslim yang berpuasa secara fisik, menahan lapar, dahaga, meninggalkan nafsu seks di siang hari. Tapi di sisi lain, dia tidak bisa menahan fungsi-fungsi fisik yang lainnya. Seperti indranya gitu ya. Penglihatannya masih melihat hal-hal yang diharamkan misalnya. Pendengarannya masih mendengarkan hal-hal yang diharamkan. Lisannya digunakan untuk mengucapkan hal-hal yang diharamkan. Menggibah orang, mencaci, memaki, kan gitu ya, berbohong. Nah ini mungkin orang-orang seperti ini ya masuk dalam kriteria puasanya orang-orang awam menurut Imam Ghazali, yang mana sebagaimana yang Nabi katakan tadi, bahwa ruba shaimin, kata Nabi, banyak orang yang puasa laisa min siyamihi ilal ju' wal 'atash, tetapi dia tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga saja. Mungkin secara fikih puasanya sah ya, karena fikih itu kan berbicara hal-hal yang bersifat praktis ya. Kalau dia berpuasa syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi, tidak melakukan pembatal puasa, maka secara hukum fikih puasanya sah. Tidak punya kewajiban dia untuk mengulang. Tapi apakah puasa yang sah itu diiringi dengan pahala juga? Nah ini yang menjadi pertanyaan kan. Betul. Sampai ada orang mengatakan puasanya sah tapi pahalanya bocor katanya. Nah kira-kira apa yang membuat pahala bocor ini tadi? Dia berpuasa secara fikih, tapi kemudian fikih puasanya itu tidak diiringi dengan adab di dalam berpuasa. Nah biasanya adab-adab inilah yang kemudian menentukan pahalanya tetap atau pahalanya hilang. Karena di antara adab puasa itu kan tadi, selain dia menahan dahaga gitu ya, menahan lapar, tidak melakukan hubungan seks di siang hari,
dia pun harus bisa menghindari hal-hal yang sekiranya bisa mengurangi pahalanya atau menghilangkannya sama sekali. Nabi mengatakan, man lam yada' qaula zur, kata Nabi. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan sia-sia, wal amila bihi, tidak meninggalkan untuk berbuat atau bahkan dia melakukan perbuatan sia-sia tersebut. Laisa lillahi hajatun, maka Allah tidak memiliki kebutuhan ila an yada' atau amahu wa syarabahu, kepada puasanya. Gitu. Allah tidak memiliki kebutuhan orang tersebut meninggalkan makan dan minumnya. Artinya Allah tidak memberikan pahala kepada puasanya. Nah, oleh sebab itu mari kita memperbaiki kualitas puasa kita, gitu ya. Jangan sampai setiap tahun berulang terus. Kualitas puasa kita itu segitu-gitu saja. Jabir bin Abdullah itu pernah mengatakan, la taj'alu yauma saumikum wa yauma fitrikum sawa. Jangan kalian samakan antara hari-hari berbuka kalian dengan hari-hari puasa kalian. Itu harus berbeda. Ramadan itu bulan spesial ya, dimana di bulan ini ada hal-hal yang tidak kita dapatkan di bulan-bulan yang lain. Nabi mengatakan futihat abwabul jannah, kan, pintu-pintu surga dibuka, wa guliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup. Artinya apa? Kebaikan itu begitu melimpah di bulan ini. Kita tinggal memilih mau melakukan yang mana, gitu. Dan tadi Ramadan itu memberi energi positif yang begitu besar, yang mendorong kita untuk melakukan kebaikan sebanyak mungkin. Hatta orang yang tadinya pelit pun menjadi baik. Ya, betul tidak? Betul. Iya. Yang auratnya terbuka mendadak tertutup. Ya, walaupun nanti biasanya habis Ramadan terbuka lagi. Tapi mudah-mudahan tidak. Nah, yang tadinya malas ke masjid, tahu-tahu ada di masjid. Betul. Sampai ada semacam tanda-tanda gitu ya. Kalau bapak ini ada di masjid pasti mendekati Ramadan, gitu kan? Jadi selain hilal, bapak ini jadi menggantikan hilal gitu, menggantikan hilal gitu ya. Jadi seperti itu kan. Tapi Ustaz, ini Ustaz, jadi apa ya? Jadi kan sebetulnya yang Ramadan ini kan ngasih banyak banget euforia, euforia ataupun semangat untuk beramal. Dan iman itu kan yang saya tahu Ustaz, mungkin bahwa iman itu terus akan naik kalau misalnya diiringin dengan amal soleh. Amal soleh. Tapi memang kalau kita lihat faktanya ini sekarang Ramadan ini kan memang awal-awal nih, misalnya saja tarawih misalnya, atau mungkin baca Quran gitu ya. Awal-awal Ramadan gitu kita lihat masjid itu penuh. Semakin hari semakin luas masjidnya, karena jamaahnya yang nggak ada gitu, perluasan. Padahal kan sebenarnya mereka berpuasa gitu dari awal. Seharusnya kan seharusnya semakin kita beramal soleh dengan puasa itu, salah satunya kita semakin bersemangat, iman kita semakin bertambah. Tapi banyak yang justru malah semakin turun, semakin ke belakang, apalagi nanti 10 hari terakhir dengan banyak kesibukan. Ini memang karena puasanya yang mungkin nggak lillah, atau ada faktor lain, atau seperti apa sih? Barangkali ada riwayat dari Nabi SAW atau ada keterangan-keterangan tertentu yang mungkin menyampaikan tentang hal ini. Kita sering lupa bahwa futur itu satu hal yang manusiawi. Futur itu jadi hilang semangat setelah semangatnya memuncak, karena mungkin terlalu diporsir gitu ya, akhirnya dia mengalami kelelahan gitu. Dan Nabi SAW pun tidak melarang orang futur ya. Bahkan beliau dalam hadis riwayat Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad itu, beliau mengatakan likulli syirratin fatrah, likulli amalin syirrah. Setiap amal itu ada masa semangat, walikulli syirratin fatrah, dan setiap masa semangat ada masa futurnya. Gitu. Jadi itu siklus. Jadi dalam beramal ada semangatnya, nanti setelah semangat itu memuncak ada masa futurnya. Kemudian Nabi mengatakan faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad aflah. Barang siapa yang futurnya kepada sunnah, dia beruntung. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad khasir. Barang siapa yang
futurnya kepada selain sunnah, maka dia rugi. Seperti itu. Bisa saja di tengah-tengah itu futur ketika Ramadan karena mungkin kita diporsir di awal Ramadan. Baca Quran gitu kan sehari sampai berapa juz. Sebelumnya Gitu. nggak pemanasan dulu, Ustaz. Iya, nggak pemanasan. Padahal kan sebetulnya membaca Quran itu harusnya di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu kan para ulama menamainya Syahrul Qura, bulan para pembaca Al-Quran. Karena para pembaca Quran itu sudah melakukan pemanasan di bulan itu untuk menghadapi Syahrul Quran, gitu, bulan Ramadan. Nah, kadang-kadang kita lupa. Masuk Ramadan langsung porsir sampai habis suara tuh. Gitu kan. Ya, di tengah Ramadan sudah kering tuh suara kita. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita futur gitu ya, membuat kita futur. Makanya kalau kita lihat nanti sebetulnya Nabi itu akan lebih meningkatkan amal itu di akhir justru. Di akhir Ramadan kan gitu ya. Nah, ini mungkin faktornya ya, faktor dari kenapa di tengah Ramadan itu kita seringkali mengalami kefuturan gitu. Adapun di akhir Ramadan, futurnya itu biasanya pikirannya sudah kemana-mana biasanya. Yang seharusnya difokuskan, ini malah ke masjid, ini fokusnya ke mall. Baju lebaran Nah, dan iya. kembali, Ustaz ya. Jadi iktikaf di masjid berpindah ke mall gitu. Mencari diskon biasanya kan, diskon malam Idul Fitri. Nah, oleh sebab itu saya menyarankan untuk pertama futur itu penyakit hati ya. Dan hati itu tentu berada di dalam genggaman Allah. Nabi mengatakan inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Hati manusia itu di antara dua jemari Allah dan Allah membolak-balikannya sesuai dengan apa yang Ia kehendaki. Makanya Nabi mengajarkan satu doa kepada kita, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Supaya Allah mengukuhkan hati kita di bulan Ramadan ini sehingga senantiasa berada di atas ketaatan gitu. Itu penting sekali. Kemudian yang kedua, cari suasana yang sekiranya bisa terus mendorong kita untuk beramal. Teman-teman yang soleh gitu ya. Jangan banyak menyendiri di rumah Ramadan itu. Kalau banyak menyendiri banyak bosannya nanti, boring lah. Bosan dan kering sekali, boring gitu. Gitu ya. Bosan dan kering gitu. Jadi jangan sampai banyak di rumah, harus banyak beraktivitas yang positif. Yang aktivitas positif itu terus memberikan ruh semangat bagi kita untuk beramal. Kemudian setelah itu usahakan untuk selalu menambah ilmu di bulan Ramadan ya. Karena dengan ilmu itu keimanan kita itu terus tercharger lah dengan ilmu itu. Nah, yang pasti yang menggoda orang di bulan Ramadan itu bukan hanya setan. Ini harus tahu. Setan itu sufidati syayatin. Dibelenggu di bulan Ramadan. Ah, itu dia, Ustaz. Nah, itu jadi bahan pertanyaan itu. Ya, apa yang satu lagi menggoda kita? Hawa nafsu kita sendiri. Jadi kalau kita bermaksiat di bulan Ramadan, jangan nyalahin setan. Kata setan, aku ini lagi dibelenggu gitu kan. Apa urusannya? Jadi kalau kita ingin tahu kondisi kita yang sebenarnya, lihat kita di bulan Ramadan. Kalau kita bermaksiat di bulan Ramadan, itu murni hawa nafsu kita. Gitu, jangan nyala-nyalain setan. Nah, makanya kita terus berlindung kepada siapa? Kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk supaya dari hawa nafsu kita kan di dalam apa? Di dalam pembukaan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Oh iya. Gitu ya. Betul. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan hawa nafsu kita, jiwa kita sendiri. Nah, itulah yang kemudian mendorong kita untuk futur, malas, maksiat di bulan Ramadan. Tambah hadis palsu, tidur bulan Ramadan itu ibadah gitu kan ya. Masya Allah. Ini kerjaannya tidur terus. Nah, itu gitu ya. Betul. Jadi berusahalah untuk berdoa, beraktivitas, berteman dengan teman yang baik, kemudian terus menambah ilmu kita di bulan Ramadan ini supaya futurnya kalaupun harus futur tidak terlalu anjlok lah.
Gitu. Menarik Ustaz. Iya. Saya artinya ini Ustaz, yang saya tangkap tadi artinya memang selain itu ya, memang ada faktor sebagai seorang muslim kita juga harus menyiapkan strategi Ustaz. Iya. Tadi, karena kan futur itu tadi kalau kata Ustaz ya wajar lah manusiawi Ustaz ya. Tapi memang kalau kita lihat Nabi dan juga para sahabat semakin ke belakang tuh semakin Semakin semangat, giat, ya. semakin giat, semakin banyak. Artinya kita juga harus mengatur porsi kita, Betul, porsi betul. amal kita. Gimana caranya nggak berat di awal, nih, Betul. kita memaksakan diri di awal, tapi akhirnya malah membleh Iya, gitu ya. betul. Tapi gimana dari awal itu diatur sedemikian rupa supaya nanti semakin belakang tuh semakin nambah justru. Dan strategi yang tadi juga kita kumpul sama orang-orang soleh, Ustaz, ya. Betul. Dan juga hal-hal yang lain yang bisa mendukung kita terus semangat untuk beramal di bulan Ramadan ya. Terakhir Ustaz, terakhir mungkin sebagai penutup juga barangkali Ustaz ada apa ya statement dari Ustaz yang ini biar kita terus semangat Ustaz di bulan Ramadan ini, menjalani Ramadan ini sampai sampai ke akhir Ramadan Ustaz. Iya. Sebetulnya tidak berani juga saya ya. Karena sebagai manusia merasakan futur juga tentu. Walaupun memang Ustadz bukan manusia gitu kan. Ustadz juga kan manusia, pasti ada futurnya gitu. Hanya memang tadi kesalahan kita kurang persiapan biasanya. Dan kurang strategi di dalam beribadah. Sudah mah persiapan tidak ada, strategi pun kacau beliau kan gitu. Akhirnya semangat di awal, tapi kemudian futur di akhir dan lebih parah lagi di 10 malam terakhir lagi futurnya. Makanya ya nasihat saya kembali bahwa yuk kita susun lagi langkah-langkah kita di bulan Ramadan ini. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan di awal Ramadan ini nih? Apa yang sanggup kita lakukan, apa yang sekiranya belum sanggup kita lakukan, ya kita lakukan sedikit demi sedikit lah kebaikan itu. Karena di dalam Al-Quran pun la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita membebani diri kita di luar batas-batas kemampuannya. Sehingga belum sampai puncaknya kita sudah down duluan gitu. Seperti orang yang lari gitu kan ya. Itu di awal-awal sudah sprint kan gitu. Nanti beberapa meter lagi ke finish pingsan kan gitu ya, akhirnya kalah gitu. Atau orang naik sepeda dari awal-awal sudah ngebut gitu kan, akhirnya capek. Nah jadi kita step by step sajalah, khutwatan. Al-Quran kita baca misalnya 1 juz sehari gitu kan ya. Bersedekah kita rutinkan gitu, taraweh pun kita rutinkan gitu, 11 rakaat kalau nggak sanggup 23, 11 saja gitu ya. Bagi yang lebih dari 11 sanggup, lakukan 11. Tapi ingat, kualitasnya diperhatikan. Jangan hanya memperhatikan kuantitas. Kadang-kadang kan kuantitas wae kita pasea tuh kan. 23, 11 bertengkar kan. Yang satu ke sana, yang satu ke sana. Pas pulang ketemu lagi di jalan. Ternyata sama-sama setengah jam sholatnya itu kan. Ngebut kan gitu. Nah jadi wajar-wajar sajalah di dalam beribadah gitu. Sampai akhirnya kita masuk puncaknya, kita bisa lebih giat lagi di dalam beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Baik, sahabat semuanya, alhamdulillah kita sudah mendapatkan banyak sekali hikmah dan juga ilmu pada kesempatan hari ini. Insyaallah kita akan bertemu lagi di episode di hari Halim berikutnya. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe juga YouTube Halim Quran, dan juga kalau teman-teman punya pertanyaan seputar tema kita ataupun punya usulan tema berikutnya yang mau kita bahas nih di Diari Halim, silakan komen di kolom komentar ya. Dan juga jangan lupa untuk follow akun Instagram kita di @halimquran. Ustaz, terima kasih atas kehadirannya dan teman-teman. Kita tutup agenda atau program kita pada episode kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Diari Halim. Discover your Islam with Halim Quran.